Tusuk ini. Tusuk ini. Om Namah Shivaya. Ci nambanin nih cangamah ci. Nah, dan Asungkara sampai saat ini dengan restu Ide Sang Hyang Widi tidak ada penyakit black magic atau non medis yang sangat sulit saya hadapi. Asungkara maksimal 20 menit, 15 menit Asungkara sudah bisa disembuhkan. Oke. Berarti Untuk menanggapi pertanyaan hal tersebut yang jero tiang sampun liu kebalian dan segar-segar. Iya. Nah, jadi di masing-masing orang kita kenal ada yang namanya urip. Baik, yang akan jelaskan. Jadi seperti pertanyaan yang tadi, di mana saat saya nambanin, jadi orang yang tidak suka dengan orang yang saya obati. Nah, pernah ada mungkin salah satu video saat saya pengobatan, yang dimana orang itu sudah mengalami kerauhan atau didatangi oleh yang menyakiti nyakitin. dia, ya, Oh, iya. karena saya berlawanan dengan aliran dari Sang Aliran, Lea, ya. yang dimana saya menggunakan panugrahan ide. Jadi Sang Lea saat orang yang saya tambahin kerauhan, meguyang dan sebagainya, beliau berkata, Ci Sugro niki, Iya. Ci nambahin nih cangamah Ci. Nah, seperti itu. Nah, Sugro ya itu cuma contoh. Jadi orang yang saya tambahin berkata seperti itu, yang dimana artinya orang yang saya tambahin itu sudah ratusan sekarang, yang dimana banyak yang berbagai macam lea. Jadi ada tukang santet juga, yang pastinya tukang santet dan orang yang bisa ngeleain pasien tiang itu pastinya akan mencari tiang, karena ini mengobati si yang saya sakiti, ini harus dihancurkan juga, ya seperti itu mungkin ya. Jadi pastinya ada tantangan dari saat saya mengobati, bukan hanya melawan di tempat pada saat itu, mungkin ada juga seke-seke penglihakan, seke-seke yang kelompok-kelompok gitu ya. kelompok-kelompok yang itu kadang-kadang malam-malam pun itu yang sudah dicari tiba-tiba Cari secara langsung. seperti ini. Nah, jadi berlawanan lah Asungkara atas Asungkerto Warnugrahide sampai sekarang dari umur 16 tahun hingga makin tiang umur 20 tahun, kira-kira sudah 4 tahun ya. Asungkara saya masih sehat tanpa sakit sedikit pun. Asungkara. Jadi kesimpulan dari pertanyaan itu adalah bahwa memang ada tantangan tersendiri, bahwa bukannya bermusuhan kepada yang menyakiti itu saja, mungkin dia punya teman dan sebagainya itu ikut memusuhi saya. Karena sekali nggih dan itu yang bisa yang jelaskan. Iya, Jero. Pertanyaan selanjutnya, Jero. Yeah. Selama orang yang datang berobat ke sini, pernahkah penyakitnya itu sulit untuk disembuhkan, Jero? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan itu. Penyakit yang sulit disembuhkan, ya, yang pertama kita berdoa kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, kepada leluhur yang dimana pasti beliau memberi restu kepada siapapun partisentannya yang ingin berobat, yang dimana banyak orang berpikir bahwa ngapain kebalian. Nah, seperti ini jadi kita nunas pada Ide Betara, nunas kepada Sang Hyang Widi, Asungkara sembuh dengan sendirinya. Terkadang banyak orang yang berkaprah seperti itu, tapi jujur di ajang Idit yang rawas bahwa itu juga salah. Ya, jadi Ide Sang Hyang Widi mengutus seorang balian. Contohnya orang tersebut berdoa kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, ya Tuhan, kasih saya rezeki. Tidak mungkin Ide Sang Hyang Widi langsung menurunkan uang 1 juta di hadapan kita seperti itu. Jadi ning kesana akan ada kerjaan, ada seperti ini dan lain sebagainya. Sama seperti balian. Jadi balian ada diutus, tahapnya, ya, gitu. ada tahapnya. Diutus oleh Ide Sang Hyang Widi. Si pasien yang kena sakit black magic tersebut sudah berdoa kepada Tuhan, kepada leluhur, dan pastinya ide leluhur dan Ide Sang Hyang Widi Wase menuntun orang tersebut ke balian yang tepat. Jadi seperti dijodohkan. Jadi balian tersebutlah ada panugrahan Ide Sang Hyang Widi sebagai perantara untuk khusus mengelebur penyakit black magic atau non medis. Dan Asungkara sampai saat ini dengan restu Ide Sang Hyang Widi Wase tidak ada penyakit black magic atau non medis yang sangat sulit saya hadapi. Asungkara maksimal 20 menit, 15 menit Asungkara sudah bisa disembuhkan. Berarti penyakitnya itu
bisa semua disembuhkan Ingin waktu bisa ini. semua disembuhkan atas anugerah ide sang Ide yang Sang Widi Widi. Wase. Kita banyak yang omongan dari luar kita. Ampun liu dikit yang ngeredah balian dan segar-segar. Hmm. Jadinya timbul rasa nggak percaya, mau boyo gitu. Napi nih ke jero untuk menanggapi kita. Jadi untuk menanggapi pertanyaan hal tersebut yang jero tiang sampun liu kebalian dan segar-segar. Iya. Nah, jadi di masing-masing orang kita kenal ada yang namanya urip. Nah, pengurip atau kelahirannya selain otonan atau weton, mungkin seperti weton itu contohnya sinte, kenta, tapi asalnya semua pohon matal seperti itu. Mungkin wayang dan lain sebagainya. Jadi mana urip ada yang uripnya 2, ada yang uripnya 4, yang dimana masing-masing urip punika selain nama perjodohan seperti Kentan, Sri, Gedong, Petel, Arepati dan sebagainya, yang dimana urip tersebut mengandung unsur-unsur perjodohan. Mungkin berjodoh dengan balian ini, mungkin berjodoh dengan balian B dan sebagainya. Yang dimana kalau saya menanggapi pertanyaan ini mungkin sedikit yang bisa saya jawab karena saya hubungkan dengan perjodohan saja. Mungkin menjodoh di balian A, balian B dan sebagainya. Istilahnya Jadi, menjodoh-jodohan ya, gitu. menjodoh-jodohan ya. Tapi Astungkare dengan panugrahan Ida Sang Hyang Widi Wase pasti ke berjodoh. Misalkan wenten yang metambel, iriki dan sebagainya, karena yening namanya lunas kepada ide sesunan, pasti ide sesunan menyampaikan kepada Ida Sang Hyang Widi Wase, dan Ida Sang Hyang Widi Wase pasti akan melimpahkan anugerahnya dan Astungkare berjodoh. Nggih, niki mantan yang bisa tiang jawab. Iya jero. Untuk menjawab pertanyaan ke banyak yang bertanya, jero tiang ampun rajin ke sembahyang, tangkil dini itu, tapi kok bisa masih kena cara cetek desti. Kenapa ya ke jero? Inggih, jadi dia akan jawab puniki. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi supaya tidak melemahkan serada bakti. Ya, jadi orang-orang pernah berpikir, saya sudah paling sering sembahyang, saya sering gini. Jadi kok masih aja saya bisa kena black magic ya. Kena musibah Dan sebagainya. Ya, jadi saya jawab pertanyaan niki. Yang pertama adalah hukum karma ya. Kita percaya yang namanya sancita karma pala, karya mana karma pala, prarabdha karma pala, yang dimana karma yang dahulu bisa dinikmati sekarang, karma yang sekarang bisa dinikmati masa yang akan datang, dan karma sekarang bisa dinikmati sekarang. Nah, artinya di kehidupan dahulu kita tidak tahu kita berbuat dosa atau tidak. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin hukuman dari karma kita yang terdahulu dihabiskan sekarang, sehingga Astungkare di kehidupan yang akan datang kita bisa menempuh kehidupan yang lebih baik seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang harus berpuja dengan posisi tersakiti seperti ini ke ibarat memberate. Jika kita ikhlas, maka pastinya Tuhan akan memberikan jodoh kembali. Nah, niki kembalian akhirnya sembuh. Dengan posisi apa? Kita sembuh dengan cara sabar. Nah, sembuh dengan cara sabar, kita berdoa, terus berpuja, tanpa mengeluh. Jika kita mengeluh yang namanya, dia betara, dia sudah sering sembahyang kok, dia masih sakit. Artinya dia sembahyang untuk meminta sesuatu, cenderung sangat meminta sesuatu. Berarti di sini sembahyang itu keikhlasan ya. Jadi sembahyang itu keikhlasan. Jadi kadang-kadang sering tiang lihat status orang seger gen tunas, ya kan gitu ya. Bukan itu sebenarnya sembahyang. Jadi sembahyang itu ya Tuhan tidak perlu kita minta ini ya Tuhan ya. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Nah, jujur itu. Tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi ingat, kita ingin segar, itu yang kita inginkan. Bukan itu yang Tuhan berikan, tetapi apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu, sandang pangan papanya sudah segini, tambahin lagi. Nah, dengan cara ikhlas sembahyang, tunas apa yang bisa ditunas, dengan juga berusaha, pasti akan lancar. Ini kementerian jawabannya. Dari karma, dari perjodohan juga bisa mempengaruhi. Astungkare bisa menginspirasi, intinya sabar, jalani, tekuni, hidup adalah putaran karma. Rahayu. Terus pertanyaan selanjutnya, Jero.
Jika ada yang mau tangkil atau datang ke sini untuk berobat, Nggih. sarana apa saja yang perlu dibawa jero? Oh, inggih, indek sarana, nggih. Di dalam kitab suci Weda tentunya adalah kitab suci agama Hindu yang dimana di Pancama Weda disebutkan Patram, Puspam, Palam, Toyam, Akasatam, yang dimana Patram itu adalah daun, Patram, Puspam adalah bunga, Toyam adalah air, dan Akasatam adalah asap atau dupa, api sebagai penyaksi. Ya, Patram, Puspam, Palam, Toyam air, Akasatam. Nah, jadi di dalam Canang Sari, mohon maaf, bisa saya tunjukkan, kita sering mengaturkan yang namanya Canang Sari. Di dalam Canang Sari ini ada patram. Patram apa ini? Daun. Nah, jadi daun yang sebagai kulit canang. Puspam adalah bunga. Palam itu adalah buah. Apa buahnya? Mungkin kalau kita lihat Canang Sari di dalam ada buah pisang yang diiris. Ya, itu termasuk buah, ya. Patram, Puspam, Palam, Toyam. Toyam apa? Air yang disiratkan oleh pemangku atau mungkin tirta yang kita tunas. Itu adalah Patram, Puspam, Palam, Toyam. Dan Aksatam atau asap sebagai penyaksi atau geni sebagai penyaksi adalah dupa. Jadi apa yang bisa diaturkan oleh pemedak? Yang jelas ada Patram, Puspam, Palam, Toyam, dan Akasatamnya. Jadi Canang Sari dan Segahan pun sudah cukup dibawa oleh pemedak. Dan Astungkara, apapun penyakit pengeliakannya, setinggi apapun tingkat pengeliakannya yang menyakiti, Astungkara atas panugrahan Ida Sang Hyang Widi bisa terselesaikan. Jadi dados napi manten kayune yang dibawa oleh pemedak, ya jadi minimalnya adalah Canang Sari. Seperti ini yang bisa saya jelaskan. Berarti sarannya minimal ada Canang Sari gitu jero. Minimal ada Canang Sari. Jero. Terus adakah hari-hari tertentu untuk berobat datang ke sini jero? Inggih, jadi di sini jika membahas hari tertentu, mungkin kebanyakan pengusaha itu Balian menganggap pasah nggak boleh biasanya. Boleh. Jadi yang dimana sebenarnya pasah itu sering dianggap sebagai pauman ide betare. Yang dimana sebenarnya pasah itu bagus untuk upacara agama. Seperti ini mungkin dadas mungkin dilihat lontar-lontarnya tuh mungkin metakan kepada suling. Nah, itu pendapat saya pribadi bahwa pasah itu pauman ide betare saat berkumpul. Jadi contohnya anggap seorang guru sedang berada di ruang guru, artinya berkumpul. Kita menginformasikan satu hal saja, jadi semua guru sudah mengetahui. Tidak perlu mencari ke kelas A, B, C untuk menemui semua guru seperti itu. Jadi saat berkumpul kita menginfokan informasi, maka semua akan mendengar. Seperti ini. Jadi yang tidak ngangen pasah bedeng kajeng, yang dimana semua hari saya melayani sapesire sang sanisungkan meriki mitambe, ya Sungkara boleh kesegeran kena dan sebagainya atas panugrahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang dimana saya hanya menggunakan hari-hari tertentu atau mungkin saat saya sibuk seperti ini. Jadi saya mungkin mengontak sang sanisungkan atau yang ingin metambe nunas bawas atau tun metambe mengeluarkan hal-hal negatif. Jadi jika saya sibuk, maka hanya saat itulah saya tidak bisa melayani sang pasien seperti ini. Jadi setiap hari napi manten dan dos. Berarti tidak ada hari tertentu. Tidak ada hari tertentu. Baik jero, ada pertanyaan selanjutnya. Jero Wahyu mengobati dengan sarana atau media apa jika mengobati orang sakit? Saya baca di YouTube Jero Wahyu itu ada pakai batu galaksur. Itu bisa dijelaskan jero? Terima kasih, pertanyaannya bagus juga. Jadi di sini saya sebagai seorang jero balian, saya memiliki dua aliran, yaitu adalah sebagai yang tapakan, sebagai seorang terapis. Jadi tapakan yang dimana saya nunas raos kepada ide betare, ide yang pakulun paduka betare, sungkan napi sang pemedak ratu betare sani tangkel meriki. Artinya pemedak saya itu sakit apa? Jika ide melihat dari pandangan niskala, nah beliau yang memberitahu saya bahwa niki ada bebayi, niki kena leak di kaki atau kena kerikan gangse atau cerongsong polo dan sebagainya. Nah saat saya mengetahui raos itu, nah dia nunas kepada beliau untuk nyarengin. Nah nyarengin mungkin beliau ada di sini, seperti itu menyaksikan saya mengobati. Nah saya menggunakan perantara atau batu galaksur. Ya mungkin semeton di rumah
atau mungkin yang belum tahu apa sih itu batu galaksur ya. Jadi batu galaksur itu adalah sebuah batu energi ciptaan dari Korea. Nah, jadi dari Korea kenapa bisa sampai sekuat itu mengeluarkan energi? Jadi batu-batu alam terdalam dalam bumi bisa diraih oleh alat canggih dari Korea. Sehingga batu-batu alam terbaik itu diolah menjadi sebuah batu. Ya, mungkin bisa saya keluarkan yang dimana disebut batu galaksur. Ya, jadi batu galaksur ini dites seperti ini. Jadi karena di Korea itu tidak percaya dengan black magic, dibawalah ke Indonesia. Yang dimana karena sifat dari ilmu hitam adalah energi, maka lawannya adalah energi positif. Yang dimana batu alam dalam bumi yang jika kita logikakan, Tuhan sebenarnya sudah memberi semua untuk manusia. Bahkan batu alam dalam bumi ini pun bisa ditakuti oleh leak, cetek, black magic dan lain sebagainya. Yang dimana saya juga adalah seorang penekun tenaga dalam, yang dimana saat saya memakai galaksur kekuatannya luar biasa sehingga bisa saya alirkan. Jadi saya adalah seorang juru tapakan yang juga mengerti baru tentang tenaga dalam, yang dimana saya belajar dari orang Cina yang pernah disebut dengan Qi. Mungkin semeton sudah tahu Tai Chi. Tai itu adalah bela diri secara fisik atau mungkin berlawanan secara pukulan dan sebagainya. Jika Qi adalah tenaga dalam, melawan hal-hal yang gaib seperti itu. Melawan Jadi, dengan tenaga dalam. melawan dengan tenaga dalam. Jadi orang bisa dipukul dengan fisik sehingga menjadi KO. Jadi jika hal-hal black magic bisa dipukul dengan Qi atau tenaga dalam supaya menjadi KO. Seperti mungkin pengobatan yang di-share oleh Bli nanti mungkin di channel YouTube-nya. Jadi mungkin untuk mengetahui galaksur lebih lanjut bisa diketahui di YouTube resmi dari Galaksur, yaitu www.galaksurbali.com. Seperti boleh juga dicari presentasi galaksur apa sih itu, mungkin teman-teman bisa lihat langsung di YouTube-nya. Demikian yang bisa Tiang jelaskan. Selanjutnya Juru Wahyu, pesan dan saran untuk umat sedharma khususnya bagi kaum anak muda Bali atau kaum milenial. Biasanya banyak yang istilahnya memboyo nih ke Jero atau bengkung tentang spiritual Jero. Nah, jadi pertama Tiang jelaskan kepada remaja, terutama Tiang juga sebagai remaja, jadi Tiang bisa menjelaskan kepada sesama remaja. Ya, jadi kita di dalam Hindu sudah dijelaskan namanya Pancasrada atau Srada Bakti, keyakinan, yang dimana umat Hindu, kita pemeluk Hindu harus yakin dengan namanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, Moksa. Yakin kepada Tuhan, yakin kepada roh, yakin kepada reinkarnasi, yakin kepada moksa. Jadi itulah Srada Bakti, Pancasrada yang harus kita pegang kuat. Jadi kita sebagai remaja mungkin cenderung kita berfoya-foya, kita ke hal-hal duniawian, ya itu masih wajar, tetapi tetap diingat kita memiliki budaya, apalagi kita sebagai Hindu Bali, Dresta Bali sangat kental sekali, sangat dengan kental, budaya dan adat, dengan hal-hal gaib seperti itu ya. Tapi Tiang masih bangga juga dengan orang-orang remaja yang walaupun sering melali dan sebagainya, tetapi ternyata saat saya tekuni, oh dia ikut sekemegambel, ya seperti itu. Ternyata saat seorang perempuan yang suka melali ke mall-mall, ternyata saat saya lihat mungkin sosial medianya, ternyata beliau adalah seorang penari. Jadi beliau melestarikan juga budaya Bali seperti itu ya. Jadi semeton remaja-remaja Tiang nunas jangan memboye karena bukti-bukti sudah banyak seperti itu. Dan mungkin juga di-share juga pengobatan Tiang itu adalah termasuk salah satu bukti dari hal-hal pengobatan niskala yang bisa saya contohkan, yaitu saya juga seorang remaja, saya menekuni ini dari umur 16 tahun yang awalnya tidak tahu apa-apa, sehingga saya sekarang berumur 20 tahun yang mengetahui lumayan banyak hal tentang niskala. Asungkara selalu ditambah pengetahuan saya oleh Ide Sang Yang Widi Wasa. Pesan inti saya jangan memboye, tetap percaya kepada hal niskala, tetap kita logikakan juga dengan logis, dengan keletakan bayu bahwa niskala itu ada. Itu adalah tradisi turun-temurun dari orang Bali seperti Nakonang Kebalian, Nunas Raos, Metuun dan sebagainya ya. Kita punya budaya yang luar biasa dan banyak solusi seperti upacara ngaben, yang dimana upacara ngaben membakar mayat. Selain hal niskala dipercaya sebagai
pemercepat penyatuan unsur Panca Mahabhuta. Ya, di sisi lain juga secara skala itu adalah untuk kesehatan dunia supaya tidak ada bangkai yang tertanam, kotoran di tanah dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak kehabisan lahan untuk lahan kuburan. Nah, jadi banyak sisi positifnya. Leluhur kita dulu sudah berbagai macam lontar dipakai untuk meneruskan tradisi yang dimana sudah sangat diperhitungkan oleh leluhur. Inggih demikian yang pesan Tiang yang bisa Tiang sampaikan untuk para remaja milenial, khususnya yang seumuran dengan saya. Semua penjelasannya Jero Wahyu. Sahabat, demikian informasi dari tentang perjalanan kisah hidup Jero Wahyu yang dari dulunya bukan siapa-siapa dan sekarang sudah menekuni dunia spiritual pengobatan. Nah, jika sahabat ingin ada yang ditanyakan untuk datang dan berobat ke sini, nanti saya sertakan nomor HP dan alamat Jero Wahyu di kolom deskripsi ya.